Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami hari ini. Hari ini kami akan membawakan podcast tentang bully yang terjadi di kalangan remaja. Bersama saya, Mikael Bayu Manggu sebagai host, dan lawan bicara saya. Halo, nama saya Ferdi Mangkul Manulang sebagai narasumber. Nah, Mas Ferdi, apa kabarnya nih? Baik nggak? Wah, puji Tuhan baik mas. Mas sendiri bagaimana kabar? Baik. Wis, mantap. Nah, Kita mah harus sehat-sehat terus ya. Iya. Bener. Nah, kita langsung masuk pada topiknya aja ya. Boleh banget mas, boleh. Bullying ini kan sering terjadi di kalangan remaja nih. Ada bullying yang dilakukan sama anak artis kayak gitu kan. Menurut Mas Ferdi sendiri nih, apa sih bullying itu sebenarnya? Sebenarnya bullying itu merupakan tindakan agresif yang bersifat menyimpang ataupun ada unsur-unsur ataupun hal-hal yang berbau-bau kekerasan ya. Iya. Dua kekerasan sehingga terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan antar individu gitu kalau menurut saya gitu. Iya. Bullying ini kan banyak nih jenis-jenisnya nih. Yang Mas Ferdi tahu aja deh. Yap. Jenis-jenis bullying apa saja? Sebenarnya yang saya tahu itu kan ada dua ya. Ya. Yang pertama tuh ada yang dari bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini dia itu melibatkan kekerasan fisik lah, seperti suka ada yang main-main badan, nabrak-nabrak gitu kan. Iya, benar, Ada kan benar, yang kayak gitu, main body-body. Terus juga ada yang suka nonjok-nonjok ataupun suka iseng-iseng gitu kan. Iya. Itu kan ada yang dari fisik juga. Dan yang kedua itu kan ada dari non-fisik. Non-fisik ini dia melibatkan lisan lah, Iya, lisan iya. dari mulut kita ataupun dari perkataan-perkataan lah gitu. Ada yang dan juga itu kan bertujuan buat menjatuhkan ya Mas Iya, ya, benar. menjatuhkan orang lain sehingga orang lain tidak mempunyai semangat untuk meraih hidup kan. Makanya ada muncul rasa minder gitu kan. Kalau di dalam non fisik itu ataupun dari fisik gitu. Contohnya nih ya, yang saya contohkan tuh seperti kamu nggak pinter nih gitu kan, ada Iya, yang kayak iya, gitu, sering yang kayak gitu. sering kan kayak gitu, apalagi kan zaman SD kan dulu suka membuli tapi kayak nggak mikir gitu kan. Iya, benar. Nah, ada sih yang kayak gitu, itu sih menurut saya gitu. Iya. Tadi kan kita bahas sedikit tentang apa itu bullying, jenis-jenis bullying. Saya ingin tahu aja sih, Mas Firly ini apakah pernah menjadi salah satu korban dari tindak kekerasan bullying itu sendiri? Sebenarnya dulu pernah mas, dulu waktu itu saya dulu zaman kelas 3 sampai kelas 6 SD. Ya, iya. Nah, kan kelas 3 SD itu kan awal-awal ceritanya awal masuk negeri tuh. Awal masuk negeri sebelumnya tuh kan swasta-swasta. Sekarang itu udah masuk negeri lah gitu kan. Dan di zaman kelas 3 itu kan saya dulu pernah dihantam gitu pas awal-awal masuk. Dan juga saya pernah main-main fisik gitu, dimain-main fisik sama teman-teman. Kayak dibacok, dilempar gitu, dan segala macam. Ini bentar dulu, dibacok ini nih dibacok pakai barang tajam apa gimana? Pakai itu tangan. Oh, kira-kira pakai barang tajam. Oh enggak dong. enggak. Aman itu, enggak bakal kok. Iya, iya. Nah, iya kayak gitu. Bacoknya paling pakai tangan lah, main Iya. tangan kosong. Nah itu zaman kelas 3. Kalau misalnya zaman kelas 5 sampai kelas 6 itu dia saya dulu pernah kabur dari sekolah. Saking kerasnya gitu ya. Iya, saking kerasnya bullying ya. Nah, saking kerasnya bullying itu akhirnya saya dulu memutuskan buat kabur. Gak ada pilihan lain gitu di hidup Iya. saya. Gak ada pilihan lain di hidup saya. Dan akhirnya saya pasrah gitu kan. Zaman dulu waktu kelas 5 sampai kelas 6 SD itu. Ini baru SD. Kalau misalnya dari SMP, kurang lebih mirip-mirip kayak waktu SD sampai SD itu. Cuman masalahnya tuh yang menjadinya tuh kan SMP lebih dewasa ya kan. Iya, iya. Lingkungannya lebih dewasa sehingga ya minim buat bullying. Walaupun ada main-main fisik juga sih. Main fisik saya ingat banget, main di body waktu zaman SMP dulu ya kan. Terus suka di onjok mukaku dulu. Iya. Itu parah sih, gak bohong. Ya begitulah. Ya, Mas Firly ini kan salah satu korban dari tindak kekerasan bullying sendiri kan. Yap. Ya, Mas Firly bisa memberikan sedikitlah upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk agar tindakan bullying ini tidak terjadi ke orang lain. Cukup Mas Nah. Firly aja yang ngerasain kayak gitu. Sebenarnya yang bisa saya sampaikan ya mengenai upaya-upaya kan, namanya juga upaya kan ada cara tersendiri juga. Yang saya bisa berikan itu yang pertama, kita harus selalu memberikan dukungan ataupun support gitu ya. Sehingga orang-orang yang diberikan support dari kita ya, Iya. mereka pun ada jadi bahan untuk kemajuannya gitu kan. Dukungan kan ada banyak.
seperti memberikan motivasi dan juga suka ajak jalan-jalan ataupun healing gitu buat melupakan rasa bullying lah sejenak-sejenaknya, dan juga bisa baca-baca share-share Alkitab ataupun Al-Quran kalau di segi agama gitu. Karena kan banyak tuh ayat-ayat Alkitab ataupun ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang perbedaan kan. Bagaimana perbedaan itu menjadi bahan bulian buat mereka. Kan ada yang kayak gitu. Bahkan saya lihat tuh dulu ada yang pernah main bawa-bawa ras, bawa-bawa suku, bawa-bawa agama. Dulu ada kayak gitu. Kalau misalnya emang sih toleransi di Indonesia ini tinggi banget gitu kan, yang saya akuin, cuman masih aja banyak yang main-main kayak ras, budaya, agama, suku, banyak pokoknya. Iya, itu yang mengakibatkan nanti berantem. Nah, itu yang menjadi berantem dan juga bisa menjadi perdebatan buat mereka kan. Nah, iya. Dan yang kedua, kita harus selalu memberikan kesadaran penuh bahwa bullying itu merupakan tindakan yang nggak ada untungnya. Iya. Ada ruginya. Ruginya itu yang pasti kan ada dampak tersendiri juga. Dampaknya itu ialah kita bisa mengakibatkan peregangan hubungan antar individu gitu kalau di dalam masyarakat gitu. Dan yang ketiga tuh, ini konteks buat orang tua ya. Iya. Ini konteks buat orang tua. Untuk orang tua, dengar ini ya. Ya, masih belajar lah. Kalau saran saya kepada orang tua bahwa kita sebagai orang tua pun harus bisa mendidik ya. Sebagai orang tua yang baik dan bijaksana, kita pun harus bisa mendidik anak bahwa anak-anak pun jangan sampai kena bully lah, ataupun anak-anak jangan sampai membuli teman-teman sekitar ataupun membuli ke orang yang lebih tua. Itu kan lebih gak sopan lagi ya, gitu kan. Itu kayak gak ada adabnya ya sih, kayak gak ada adabnya tersendiri gitu kan bagi anak-anak gitu. Sehingga anak-anak perlu ada sebuah nasihat dari orang tua ataupun sebuah ajaran supaya anak-anak tidak terlibat dalam kasus bullying seperti itu gitu. Makanya buat pesan gitu pada anak-anak, jangan dicontoh ya. Iya. Jangan dicontoh kalau misalnya ada yang bully ataupun ada yang bully sama kamu terhadap anak-anak. Pokoknya jangan sampai lah gitu. Itu sih kalau dari saya. Dari pembahasan yang tadi kita bahas nih kan, dari pengertian apa itu bullying, upaya, ciri-ciri, saya tangkap dikit nih. Berarti bullying itu merupakan tindakan agresif, mengganggu, melukai, menyakiti seorang yang berada pada posisi lemah secara fisik maupun psikis. Ya, benar. Ya, Mas Ferdi sebagai salah satu korban bullying nih, pesan-pesan untuk teman-teman yang sering dibully nih, biar mentalnya tetap kuat, gimana sih? Saran dari saya ialah, yang pertama, kalau menurut saya sih, kita sebagai manusia harus bisa belajar lah. Kita sebagai manusia harus bisa belajar untuk memilih mana yang baik, mana yang salah gitu kan. Dan kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa kita tuh harus bisa menghargai antar sesama lah gitu. Karena kan kita manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan. Berbeda-beda dong mungkin. Bahkan ada tuh yang misalnya kita berbeda dari yang lain gitu kan, tapi yang perbedaan inilah yang menjadi bulian buat mereka gitu. Itu yang saya kasihani sih gitu ya. Yang saya kasihani tuh, kok bisa aja ya perbedaan bisa menjadi pembulian buat seseorang, padahal ya perbedaan itu kan yang menjadi ciptaan Tuhan kan. Kita namanya juga ada perbedaan kan, kita bisa saling belajar lah, kita bisa saling belajar dalam perbedaan itu. Jadi kita bisa sharing-sharing, kita bedanya di mana, dan kita bisa berevaluasi di sana kayak gitu. Itu saran dari saya sih. Apalagi kita di dalam dunia keluarga, yang saya sarankan itu ialah kita harus selalu menjaga keharmonisan sih. Kita selalu menjaga keharmonisan keluarga dan sebisa mungkin tidak ada konflik di antara kita gitu. Apalagi kalau dalam keluarga ini kan banyak dramanya kan, dan juga ada yang mungkin pilih kasih dan juga ada yang nggak dianggap. Itu yang saya kasihin sih gitu sih. Kalau menurut saya gitu sih, itu saran dari aku sih. Berarti untuk teman-teman yang sering dibullying, jalani aja hidup kalian, karena kita tidak tahu hidup kalian ke depannya gimana. Nah, benar. Dan juga mungkin saran satu lagi ialah, kalau misalnya teman-teman terkena bully sih, saya cuman bisa ngebilang ya,
jangan ditanggepin sih. Karena Iya. kita kalau menanggapi orang lain pun percuma. Yang ada kita menjadi bahan juga kan, menjadi bahan Iya. pemikiran buat mereka. Makin dibullying kalau kita Iya. lakuin, iya. Itu bisa jadi bahan buat makin insecure loh Mas malahan. Kita karena dengan adanya pendengaran dari tanggapan orang lain pun kita ada tuh yang jadi insecure bagi kita sendiri gitu. Sehingga kita menjalani kehidupan ini jadi gak nyaman gitu. Iya, benar-benar. Itu sih yang bisa saya saran sih gitu. Oke, terima kasih Mas Ferdi atas waktu yang telah diluangkan dan pengalaman-pengalaman yang di-sharing. Sama-sama Mas, sama-sama. Oke teman-teman, sekian podcast kita pada hari ini. See you next time. Goodbye guys.